Shalom saudara semua, jumpa lagi dengan ibadah raya online, masih dalam online, tapi pasti dengan sukacita yang luar biasa. Amin? Amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya saudara yang di rumah, haleluya. Dengan kebangkitan Yesus dari kematiannya, membuktikan bahwa pengharapan kita gak pernah sia-sia. Amin saudara. Amin, dan saat hari ini ada sukacita yang besar yang akan kita rasakan dan akan kita nikmati pastinya. Walaupun saudara di rumah, tapi kami percaya itu semua tidak mengurangi berkat Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dan kita akan bersorak-sorai karena ada kemenangan, ada jaminan yang Tuhan berikan di atas setiap kita. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Bersukacita. Mari saya mau ajak bait berdiri, mungkin yang di rumah lagi duduk silahkan berdiri. Kita akan bersukacita bersama, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Ini harus goyang saudara. Mari mulai tepuk tangan. Ada kasih yang begitu besar, yang lebih kuat dari dosa-dosa kita. Haleluya. Dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup
lebih dalam lagi. Tuhan, kami mau terus memuliakan Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah, Allah hidup. Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kami untuk percaya kepada Engkau, kami mau tetap percaya Tuhan. Mari selidiki hati kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di datang. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Betapa hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Engkau bangkit Tuhan, Engkau kalahkan maut Tuhan. Dengan gila gemilang, Engkau menang Tuhan atas kuasa kegelapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan sungguh-sungguh dalam ibadah hari ini, baik di rumah kami masing-masing maupun kami yang melayani Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan, ada berkat Allah yang khusus bagi kami, yang Engkau sediakan Tuhan di hari kemenangan-Mu Tuhan. Seharusnya kami bersuka cita Tuhan, kami bergembira Tuhan, karena ada harapan bagi kami untuk tetap berjalan dalam setiap kesulitan, dalam setiap pergumulan. Engkau akan memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang mau diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa hari ini adalah hari kemenangan, hari sukacita bagi semua orang percaya. Tidak terkecuali siapapun, baik itu anak-anak yang masih kecil maupun yang sudah lanjut usia. Walaupun keadaan di tengah bangsa kita sungguh sulit, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya berkat Tuhan masih ada, harapan masih ada, kemenangan masih ada, Dia sediakan melalui kuasa kebangkitannya. Saya mengajak kita bersama-sama membuka di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Saya ingin berbicara tentang kata aku berserah. Ada bagian yang penting yang kita bisa pelajari bersama pada saat ini. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Mari bersama-sama dengan saya membuka Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ada bagian di mana Yesus mengalami satu masa yang menekannya. Satu masa di mana perjuangan secara pribadi. Perjuangan di mana seorang yang akan mengalami kematian. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, kalau kita tahu besok kita akan mati Bapak Ibu. Pasti ada rasa gundah, ada rasa gelisah, bahkan mungkin ada rasa takut. Walaupun dia 100% Tuhan, jangan lupa dia juga 100% manusia. Dia mengalami tekanan yang berat. Dokter Lukas menuliskan bahwa ketika dia berdoa di sana, pembuluh darahnya menjadi pecah, saudara. Sehingga bagian yang paling sulit bagi seorang anak manusia, yaitu kematian, jadi pergumulan juga bagi Yesus yang saat itu berdoa di Taman Getsemani. Keringatnya menjadi tetesan-tetesan darah. Saya percaya ini satu penderitaan, walaupun dia secara fisik belum disiksa, tapi secara mental
dia sudah mengalami penyiksaan itu. Dia tahu bahwa ini tugas yang berat. Tapi dia mau mengambil bagian ini karena dia mau berserah. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu. Ada bagian yang penting yang kita bisa pelajari saudara. Ketika ada masa sulit yang harus kita lakukan, mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan. Kita tidak perlu panik berlebihan, kita tidak perlu takut berlebihan, tapi kita mendekatkan diri. Ayat-ayat ini dimulai dengan dia berjalan lebih dekat saudara. Dia ingin melakukan suatu hubungan secara pribadi. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Kalau pemerintah mencanangkan program di rumah saja, apakah Bapak Ibu menikmati saat-saat seperti ini? Atau Bapak Ibu sudah mulai jenuh? Kita mulai mengalami kebosanan dengan hal ini sehingga kita bisa komplain sama Tuhan. Kita bisa protes sama Tuhan. Saya mengajak kita pada saat ini, mari belajar taat. Dekatkan dirimu, berserah kepada Tuhan. Yesus dalam tekanannya, dia tidak mencari jalan yang lain. Dia membuat satu keputusan untuk pergi berdoa. Dia bersekutu, dia melakukan satu hal yang sangat menyukakan hatinya. Satu hal yang sangat membangkitkan imannya. Walaupun dia harus bergumul, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh COVID-19 tidak datang ke Indonesia. Kalau boleh seluruh masyarakat Indonesia tidak mengalaminya Tuhan. Tapi saya mau katakan itu sudah terjadi. Dia semakin dekat. Dia semakin menakutkan. Jumlahnya terus naik. Kita tidak bisa menghindarinya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita bisa bilang sama Tuhan, ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Bukan keinginanku Tuhan yang terjadi. Kalau Engkau benar-benar Tuhan, mengapa tidak Engkau sembuhkan? Mengapa tidak Engkau hindari? Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Tetapi seperti Yesus katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas diri kami Tuhan, atas keluarga kami Tuhan, atas bangsa kami Tuhan, atas dunia ini. Suatu saat semua ini akan berlalu Bapak Ibu. Imani bahwa Tuhan akan melewatkan semua ini. Dan saudara yang berhasil melewatinya, kita adalah para pemenang bersama Tuhan. Mari terus berharap kepadanya. Jangan ragukan Dia. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini, yang saya mau kita belajar bersama-sama. Ketika Yesus berkata dia berserah, yang pertama, dia memiliki ketaatan penuh. Saya yakin dengan kata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, seolah ada keraguan. Boleh nggak kira-kira cawan ini lalu daripadaku? Tapi kalau kita lihat di kata-kata berikutnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini adalah ketaatan penuh Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupmu. Siapapun engkau yang ada di rumah, di ruang pribadi saudara, di kamar, dan mungkin engkau sedang menikmati ibadah ini. Saya mau katakan, mari taat penuh. Jangan pernah meragukan Dia. Kepada pemerintah menetapkan peraturan kita untuk melakukan social distancing, physical distancing, jaga jarak. Mari kita belajar taat Bapak Ibu. Karena ketika kita taat, kita akan dibebaskan. Kita akan melakukan banyak hal yang lebih baik. Ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk memberkati orang lain. Ini saatnya ketaatanmu akan menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu taat, maka kita akan jadi berkat. Taat adalah kunci berkat. Ketika kami mempersiapkan sebuah pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu,
waktu kami ada di chatting group WhatsApp, lalu pemain musiknya katakan, saya nggak boleh ke gereja. Mama sama papa sedikit melarang nih katanya. Lalu kami kuatkan dia, tenang aja. Rupanya bukan karena takut sama COVID-19 Bapak Ibu. Karena hari itu dia ada pengumuman. Dia akan diterima di sebuah universitas. Jadi kami sedang latihan, dia terus cari informasi lewat handphonenya. Dia cari, apakah dia sudah diterima? Nah di tengah latihan kami sudah mempersiapkan diri sebagainya. Sempat bercanda, udah kalau nggak diterima berangkat aja ke sekolah teologi. Sambil dia tersenyum. Tapi kami lihat di tengah latihan, dia langsung katakan, yes, saya diterima. Wah, kami semua yang hadir, kami menikmati. Saya cuma bilang sama dia, karena kamu taat, Tuhan menolong. Saya lihat di status Instagramnya dia bilang, 10% karena kemampuan dia, tapi 90% karena Tuhan menyertai dia. Dan saat ini dia sudah diterima, dia bilang terima kasih tim yang hadir, terima kasih teman-teman yang sudah doakan saya. Ada bagian ketika kau taat, maka engkau akan jadi berkat. Saya percaya ketaatan itu akan menjadi berkat bagi setiap kita. Kalau engkau mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, saya ingin seluruh jemaat Tuhan, yang pertama yang bisa kita pelajari dari kata berserah adalah ketaatan penuh. Yang kedua, percaya sungguh. Itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 46 sampai 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap percaya ada bagian di mana dia bisa menyelamatkan dunia ini. Tetapi kayu salib adalah harga yang mahal Bapak Ibu. Hukuman yang paling menakutkan, hukuman yang tidak diterima oleh orang-orang yang harus dihukum, yaitu disalibkan Bapak Ibu. Tidak diterima langit dan tidak diterima bumi. Badannya harus tergantung. Dalam beberapa tulisan asli, tidak ada kain lagi yang menutupi. Sampai seluruh badannya harus dilukai, disesah sedemikian rupa. Apakah engkau tetap percaya ketika ada tekanan datang dalam hidupmu? Saat ini di ruang pribadimu, apakah engkau masih mempercayai Tuhan? Apakah engkau masih sanggup untuk berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau sanggup menolongku. Engkau sanggup melindungiku. Saya berterima kasih buat semua tim. Ada orang yang paling sibuk, bahkan setelah kami melakukan pelayanan ini, dia masih harus mengerjakannya. Kalau saudara bisa datang untuk melayani seluruh tim yang hadir, berkat Tuhan dalam hidupmu. Satu kebanggaan, di tengah keadaan yang sulit ini kita masih datang menyembah Tuhan. Kita masih bisa datang melayani Tuhan. Suruh jemaat yang ada di rumah, engkau harus percaya bahwa Tuhan tetap menolongmu sampai akhir hidupmu. Saya tertarik dengan kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka harus dihadapkan pada dapur api yang menyala-nyala. Mereka bisa berkata, bahkan jika Tuhan tidak menolongku pun, kami akan tetap menyembah Tuhan. Satu iman yang teguh, kokoh, kuat. Saya harap Bapak Ibu di rumah pun punya kesimpulan yang sama. Percaya sampai akhir hidupmu. Sampai tentara Roma itu bisa berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Adalah bagian di mana rasa percayamu menjadi berkat
bagi orang-orang di luar sana. Mereka melihat sungguh orang ini adalah orang benar. Dan itu akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan Allah yang hidup telah menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Percaya sungguh berarti Bapak Ibu tidak ada keraguan. Bahkan sekalipun nyawa taruhannya bagi kita. Karena ini adalah bagian terpenting untuk kita bisa belajar bersama-sama. Yang ketiga, dari kata berserah, kita bisa belajar di sana kemenangan di balik penderitaan. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan dengan cepat bagi Bapak Ibu sekalian. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada bagian di mana pertolongan Tuhan, karena kita belum paham, kita belum mengerti, menjadi sebuah ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, kepada mereka, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia, ia harus diserahkan. Inilah bagian yang terpenting Bapak Ibu. Bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ada bagian di mana saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan adalah lambang kemenangan. Di mana Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ada penderitaan. Kalau kita ingat perjalanan di Via Dolorosa, satu siksa derita yang begitu menakutkan bagi semua anak manusia. Tidak ada harapan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Sampai Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus seperti berjuang sendirian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya saat itu. Tetapi penderitaan berakhir dengan kemenangan ketika kita taat dan kita percaya. Saya mengajak setiap kita di rumah, penderitaan apapun yang sedang Bapak Ibu lewati, masa sulit apapun yang sedang kau alami, Dia akan memberi kemenangan. Dia jaminan, saudara. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sia semua percaya kita. Sia-sia semua iman saudara, sia-sia semua yang kita lakukan. Bapak Ibu lihat hari-hari ini, semua liturgi, semua ritual, seolah tidak berarti lagi Bapak Ibu. Yesus mau pribadimu, Yesus mau hatimu, di ruang pribadimu, di kamarmu, di rumahmu, bersama keluargamu saat ini juga. Ya Tuhan, ini aku mau taat, aku mau percaya, dan aku akan melihat kemenangan di balik semua penderitaan ini. Tuhan beserta kita Bapak Ibu. Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Saya akan menutup dengan sebuah ayat yang sangat populer di Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan tetap giat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Kebangkitannya memberikan harapan bagi kita. Karena dia telah lebih dahulu menang, maka dia bisa memberitahu jalan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, engkau yang ada di rumah, mari ambil sikap berdoa. Saya rindu kita menaikkan sebuah pujian. Kami mau berserah kepadamu. Tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami mau belajar percaya bahwa Engkau harapan satu-satunya bagi hidup kami. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus di kakinya. Berserah kepada Yesus di kakinya, ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima. Aku berserah, aku berserah, haleluya. Aku berserah, oh, pada Yesus Juru Selamat. Kami berikan diri kami, berikan diri, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati. Katakan, aku berserah, haleluya. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, I surrender all, hallelujah. I surrender all, I surrender all, I surrender all.
mercy Savior, I surrender. Sekali lagi katakan, aku berserah, aku berserah. Angkat tanganmu, saudara yang ada di rumah. Angkat tangan kirimu, taruh tangan kananmu di dadamu. Terima kemenangan dari Tuhan. Nyanyikan dengan iman. Kami mau belajar berserah penuh kepadamu. Aku berserah. Oh, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku pada Yesus juru selamatmu. Haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Huara lamata takas, kiara lamata takas. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Ajar kami taat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau teladan terbaik bagi kami. Tekanan yang kami alami belum sesulit yang Kau alami Tuhan. Persoalan yang kami alami belum terlalu menekan seperti yang Kau alami. Kami mau berserah. Kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau belajar percaya sungguh kepadamu bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami. Dan Engkau sedang menyediakan kemenangan bagi bangsa ini. Kemenangan bagi gereja kami Tuhan. Kemenangan bagi seluruh dunia ini Tuhan. Yang begitu mencekam oleh sakit wabah ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Iman percaya kami tidak gugur Tuhan. Tapi kami semakin melihat pertolongan Tuhan. Kami semakin melihat jawaban Tuhan di atas semua masalah ini. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Kami masih bisa mengangkat tangan. Kami masih bisa berkata, aku berserah kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang sanggup melewati ini semua Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan. Dan biarlah tangan-Mu terulur bagi kami. Menyentuh hati kami. Meyakinkan kami Tuhan. Bahwa tidak ada yang sanggup menolong kami selain Engkau Tuhan. Kebangkitan-Mu memberi harapan bagi kami. Kebangkitan-Mu memberi jawaban Tuhan. Bahwa tidak ada yang bisa melawan Engkau sendiri Tuhan. Bahkan kuasa maut pun Kau kalahkan Tuhan. Hari ketiga Engkau bangkit setelah kematian yang begitu menyiksa Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang sanggup menahan sakit yang begitu luar biasa Tuhan. Sehingga setiap tetes darah jadi begitu berharga bagi kami. Terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia ini. Engkau mau mati bagi kami. Tapi itu belum selesai Tuhan. Engkau bangkit. Engkau naik ke surga. Sediakan tempat terbaik bagi kami Tuhan. Biarlah iman orang percaya tidak gugur. Karena masalah ini Tuhan. Tapi kami semakin maju di dalam Tuhan. Biarlah kaki kami tidak goyah. Kami akan terus maju Tuhan. Dan lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Kami terima jawaban dari Tuhan.
kami akhiri dengan pertolongan Tuhan. Kebangkitan-Mu menolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba sudah selesai. Roh Kudus, Engkau hadir di rumah setiap jemaat-Mu. Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Ketika mereka mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Allah memberi kemenangan di atas setiap rumah, di atas setiap pribadi yang hadir pada saat ini. Yang bisa bergabung bersama kami beribadah menikmati jawaban Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Semua yang percaya, semua yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ada Paskah yang merupakan kemenangan buat kita. Saya merasakan bahwa Tuhan sedang memberkati kita. Tuhan sedang menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan sedang memberikan sukacita. Dia menghadapkan wajahnya. Dia memberikan damai sejahtera. Kemenangan Yesus dari kematian yaitu kebangkitannya. Dia taat dan kita belajar taat dan percaya agar kita juga menerima kemenangan. Hari-hari ini kita membutuhkan ketaatan lebih lagi kepada Tuhan. Kita butuh lagi percaya lebih lagi kepada Tuhan. Dan kita terus berharap kepada Tuhan. Di penghujung dari ibadah kita saat ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua anak-anak Tuhan. Kita sudah diberi kemenangan dan kita akan tetap berada di dalam kemenangan. Kemarin kita menang, hari ini kita menang. Besok dan untuk selama-lamanya Yesus memberi kemenangan kepada kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan, Ku perlu Kau Tuhan di sepanjang hidup ini. Tuhan di hidupku, buat lalui jalan yang berduri. Walau angin, ombak yang menderu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku di setiap jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di setiap jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari Paskah yang menjadi hari kemenangan. Saat Tuhan kelihatannya kalah pada hari Jumat, tetapi pada hari Minggu, hari Paskah ini Engkau perlihatkan bahwa kuasa maut dipatahkan dan Engkau memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu. Setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa karena maut sudah dipatahkan dan kami sudah menerima hidup yang kekal. Walaupun Bapa Sorgawi, saat-saat ini kami berbeban, kami terhimpit, kami mengalami banyak tindasan. Ada banyak kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan ini. Tapi Paskah membuat kami yakin bahwa kami bisa melewatinya. Saat kami taat, saat kami percaya,
maka kemenangan itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau akan melawat satu persatu di rumah masing-masing. Engkau meneguhkan iman kami bahwa Paskah adalah kekuatan dan kemenangan. Engkau lawat kami dan teguhkan iman percaya kami. Engkau juga tambahkan kasih kami untuk kami semakin mencintai Tuhan. Tambahkan pengharapan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan menyinari kehidupan kami dengan wajah-Mu sendiri Tuhan. Engkau akan memimpin kami memasuki hari-hari yang ada di depan. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan dan kemenangan. Bapa di sorga, di penghujung dari ibadah Paskah ini, sekali lagi hamba mengajak seluruh sidang jemaat bersehati berdoa buat Indonesia. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan negeri kami. Engkau berkati kami sekalian ya Bapa. Hamba juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, agar dalam berkat-berkat Paskah ini, kami bisa memberkati orang-orang lain yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, alirkan kekuatan dan berkat Tuhan di atas seluruh sidang jemaat-Mu. Satu yang hamba mohon dengan sungguh-sungguh hari ini, proteksi anak-anak-Mu di dalam tutupan darah Yesus Kristus. Dan berkati Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dan kemuliaan Tuhan turun di atas Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan melewati hari ini, siang nanti sampai malam, di dalam sukacita Paskah. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang turunkanlah kiranya berkat damai sejahtera yang adalah anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Bapa Roh Kudus akan menyertai seluruh sidang jemaat mulai dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan jemput gereja-Mu masuk ke dalam kemuliaan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat Paskah kekasih-kekasih Tuhan. Kali ini kita tidak terima telur, tapi kita terima makna kemenangan Kristus yang sudah memberkati kita dan memimpin kita kepada akhir perjalanan iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.